Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sorakan pengunjung sidang menyambut vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Richard Eliezer, eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kedua wanita ini menangis saat terjaring razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS di Jakarta Timur. Petugas penyelamat gabungan bersama warga mengevakuasi jasad seorang pria yang tertimbun longsoran tebing setinggi 10 meter. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi 8 DPR RI akhirnya menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji 2023 sebesar Rp49.800.000. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini edisi Kamis 16 Februari 2023. Ya, TV dan pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Langsung saja kita awali informasi di Fokus Pagi, pemirsa. Ya, ini Richard Eliezer, eksekutor dalam kasus pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat, dihukum 1,5 tahun penjara. Ya, pemirsa, vonis yang diberikan jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menuntutnya 12 tahun penjara. Terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Sorakan pengunjung sidang menyambut vonis yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Wahyu Iman Sentosa di Jakarta Rabu siang. Kendati Richard Eliezer alias Baradae terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Y, namun ia dipidana lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntutnya dihukum 12 tahun penjara. Hakim menyatakan hal yang meringankan antara lain Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan bersikap sopan di persidangan. Selain itu, Eliezer juga masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri kelak di kemudian hari. Sementara itu, kuasa hukum Richard Eliezer usai persidangan menyatakan sikap mereka atas putusan hakim. Terkait dengan putusan hari ini, kami dari tim penasihat hukum menerima. Ya, selanjutnya kita akan lihat bagaimana jaksa penuntut umum, apakah jaksa penuntut umum mengajukan banding atau tidak. Tetapi dari proses persidangan yang sudah berjalan ini, kami menghormati dan menghargai dan sangat berterima kasih kepada majelis hakim. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Dalam perkara yang sama, 2 hari sebelumnya, hakim menjatuhkan vonis mati kepada Ferdi Sambo yang saat pembunuhan Yosua merupakan atasan dari Richard Eliezer. Teatrika Putri dan Ahmad Teguh melaporkan dari Jakarta. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD memuji keberanian hakim yang memvonis hukuman Eliezer jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sementara orang tua mendiang Yosua pun menerima putusan hakim dan memaafkan Eliezer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Perasaan haru dirasakan kedua orang tua mendiang Brigadir Yosua. Begitu hakim menjatuhkan putusan hukuman 1,5 tahun penjara kepada terdakwa Richard Eliezer. Bahkan, Rosti Simanjuntak berulang kali menulis foto sang anak. Meski sudah membunuh anaknya, orang tua mendiang Brigadir Yosua memaafkan perbuatan Richard karena sudah jujur dan berani menjadi justice kolaborator. Ya, tentu kita soal adil apa tidaknya ya, kita hanya melihat melalui daripada
hati nurani seorang orang awam seperti kami ini yang tidak begitu paham soal hukum. Dalam konsekuensi dia selaku dia di dalam persidangan melakukan kejujuran dan mengakui semua kesalahannya di hadapan kita, ya tentu majelis hakim sangat mempertimbangkan ini. Kamu tuh dari sejujur-jujur hatimu, jangan karena kamu terdesak, agar kamu benar-benar diperhitungkan Tuhan menjadi anak-anak yang berhasil nantinya, anak-anak yang bertobat di hadapan orang tua, almarhum Yosua, terlebih di hadapan Tuhan. Sementara itu, orang tua Eliezer, Yunus Lumiu dan Rineke menyampaikan terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mengawal kasus ini. Dan setelah dibacakan putusan, saya langsung berdiri dari tempat duduk, saya nangis, memeluk bapaknya, saya berpelukan saya bapaknya bersama dengan Ibu Lia. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, memang Tuhan sangat baik sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan akhirnya memang benar-benar terjadi, dan kami tahu itu semua karena perbuatan Tuhan. Sementara, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hasto Atmojo Suroyo dan jajarannya yang mengikuti nonton bareng sidang vonis Richard Eliezer bergembira usai mendengar vonis 1 tahun 6 bulan penjara untuk Richard. Pasalnya, sejak tingkat penyidikan, LPSK sudah merekomendasikan Richard Eliezer sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar perkara. Persidangan vonis Eliezer mendapat atensi dari Menko Polhukam Mahfud MD. Ia bahkan memuji keberanian hakim yang memvonis hukuman kepada Eliezer jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim itu punya keberanian. Hakim itu objektif membaca seluruh fakta persidangan dan dibacakan semua. Yang mendukung Eliezer, yang memojokkan Eliezer, semua dibaca. Suara-suara masyarakat didengarkan, rongrongan yang mungkin ada untuk membuat putusan tertentu tidak berpengaruh kepada hakim. Sehingga saya lihat putusannya menjadi sangat logis. Tentu menurut saya berkemanusiaan, ngerti denyut-denyut kehidupan masyarakat, kemudian progresif juga. Sebelumnya, Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tim Liputan melaporkan. Ya, orang tua mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak resmi melaporkan kasus pencurian uang dalam rekening putra mereka ke Polres Metro Jakarta Selatan. Terduga pelaku dilaporkan dengan pasal pencurian dan tindak pidana pencucian uang. Didampingi tim kuasa hukumnya, kedua orang tua Brigadir Yosua mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Rabu. Kedatangan mereka untuk membuat laporan terkait hilangnya sejumlah barang hingga uang sebesar 200 juta rupiah di rekening milik anaknya yang tewas dibunuh oleh Verdi Sambo CS. Selain uang, sejumlah barang pribadi milik Yosua seperti jam tangan, ponsel hingga laptop masih belum diketahui keberadaannya. Ibu Yosua, Rosti Simanjuntak, mengatakan jika uang dalam rekening beserta barang-barang milik putranya tersebut seharusnya dikembalikan ke orang tua atau keluarga sebagai ahli waris. Uang almarhum hilang 200 juta pasca dia dikubur tanggal 10, tanggal 11. Dari dalam kuburnya, dalam tanda petik, masih mentransfer uang 200 juta. Tentu tidak mungkin almarhum Joshua melakukan itu. Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, pelakunya adalah yang mengaku Ricky Rijal. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Razia Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS di Jakarta Timur diwarnai aksi kejar-kejaran hingga petugas terjatuh. Sementara itu di Jakarta Utara, selain kejar-kejaran, razia diwarnai tangis histeris kaum ibu yang menolak diangkut petugas. Petugas Suku Dinas Sosial Jakarta Utara harus berlarian mengejar para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) saat razia di kawasan Jembatan 3 Penjaringan Rabu siang.
Seorang ibu menangis sambil berlindung di balik suaminya saat akan diangkut petugas karena kedapatan hendak mengamen. Kamu yang ngamen, kamu. Lu ngamen. Nah, kan? Tapi udah ngamen dulu. Baru berangkat. Itu satu orang udah kabur sama kakak saya. Ia menolak diangkut karena anaknya sakit. Enggak apa-apa, saya tanggung jawab kalau apa-apa ibunya. Ayo bareng-bareng. Udah naik aja. Sementara sambil berurai air mata, ibu ini menolak keras diangkut dengan tangan memeluk erat bayinya. Setelah dibujuk petugas, akhirnya ia bersedia naik ke mobil. Para PMKS yang terjaring dibawa petugas ke kantor Kecamatan Penjaringan untuk didata. Mengamankan ataupun mendapatkan hasil di jembatan 3 sekitar 8 orang yang kita amankan. Jadi dari yang ibu yang bawa anak juga, terus sama yang pengamen, terus yang pengemis juga ada. Di Jakarta Timur, razia pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Rabu sore juga diwarnai kejar-kejaran. Petugas bahkan terjatuh saat mengejar PPKS yang kabur naik angkot. Hei, supir! Hei, jatuh di angkot! Beruntung sang petugas hanya terluka ringan, lecet di tangan. Dalam razia, petugas mengamankan sejumlah pengamen dan pengemis di perempatan lampu merah di sejumlah titik. Petugas juga menciduk 2 pemuda yang nongkrong di tepi jalan membawa obat-obatan terlarang. Dapat hasil dari pahlawan revolusi 8. Ditambah lagi pasar Rebo ini tadi ada 3. Jadi total semua masih 11. Ini rutinitas kita lakukan setelah terjadwal. Seluruh PMKS maupun PPKS yang terjaring razia nantinya akan menjalani pembinaan di kantor Dinas Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Arafah Supandi dan Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, sejumlah kendaraan yang parkir di bahu jalan di kawasan Pluit Selatan, Jakarta Utara kabur dari razia parkir liar yang dilakukan oleh petugas gabungan pada hari Rabu. Ya, dalam razia kali ini sebanyak 5 kendaraan diderek dan 7 kendaraan dilakukan cabut pentil. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pinggir jalan yang ditinggal pemiliknya langsung dilakukan penderekan oleh petugas gabungan dari Sudin Perhubungan Jakarta Utara, TNI dan juga Satlantas Jakarta Utara yang menggelar razia parkir liar di kawasan Pluit Selatan Penjaringan, Jakarta Utara. Kendaraan yang berhasil dilakukan penderekan langsung dibawa ke Sudin Hub Jakarta Utara. Bagi pemilik yang ingin mengambil kendaraannya bisa ke Dinas Perhubungan dengan membayar denda maksimal sebesar Rp500.000. Jadi untuk giat kita penegakan hukum khususnya parkir liar memang ini secara rutin kita lakukan. Jadi tadi kita sudah melakukan kegiatan penderekan parkir untuk kendaraan roda 4 di Pluit Selatan. Ya, jadi memang pada saat kita datang biasanya kalau memang supirnya ada di kendaraannya biasanya dia melihat petugas biasanya dia langsung kabur untuk menghindar dari. Masih dari Jakarta pemirsa, seorang pria menggunakan atribut ojek daring melakukan pencurian sepasang kaca spion mobil mewah di kawasan Kebonjeruk. Ya, akibatnya korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Ya pemirsa, pria yang menggunakan atribut ojek daring tiba-tiba berhenti di depan sebuah mobil mewah di Jalan Jeruk, Bali 1, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta. Setelah mengamati situasi, ia pun langsung melancarkan aksinya mencuri kaca spion mobil. Hanya dalam hitungan menit, sepasang kaca spion mobil yang terparkir di depan rumah korban raib. Berbekal rekaman kamera pengawas CCTV, korban melaporkan kejadian pencurian ini ke pihak kepolisian unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah Ibu Kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Ya, diantaranya adalah setelah 24 jam melakukan pencarian, petugas gabungan menemukan warga yang tertimbun material longsoran di bawah tebing setinggi 10 meter dalam kondisi tidak bernyawa. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi.
Ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, kelompok KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya masih menyandra pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens. Ya, lewat tim khusus pemerintah Indonesia berupaya melakukan cara persuasif agar KKB Papua bisa membebaskan sang pilot. Saya akan bawa dia dengan kondisi aman. Jadi Indonesia tidak boleh tampur senjata dari atas udara maupun darat. Inilah video kondisi Kapten Pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Martens yang disebar kelompok kriminal bersenjata Papua di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Sejak diculik di lapangan terbang distrik Paro, Kabupaten Duga 7 Februari lalu, keberadaan pilot berkewarganegaraan Selandia Baru itu belum juga diketahui. Egyanus Kogoya pun meminta kemerdekaan Papua sebagai syarat melepas sanderanya. Sementara itu, perwakilan pemerintah Selandia Baru sudah tiba di Tibika, Papua Tengah. Pemerintah Indonesia pun memastikan jika tim khusus yang terdiri dari para tokoh di Kabupaten Duga akan memujuk KKB untuk menyerahkan Kapten Philips. Tim negosiasi itu sudah menuju lokasi yang disinyalir menjadi tempat persembunyian Egyanus Kogoya. Siapapun negara pasti mau warga negaranya selamat. Jadi kita berharap ini jadi langkah awal dilakukan oleh negara, pemerintah Indonesia sudah benar. Kita upaya maksimal dan mohon dukungan dari semua masyarakat. Upaya pendekatan negosiasi kita kedepankan untuk menyelamatkan Pak Philip, Mr. Philip bulan ini bisa kembali tangan kita dengan perjalanan selamat. Sementara itu, personel TNI Polri yang sudah tiba di distrik Paro sedang menyelidiki di lokasi pembakaran pesawat Susi Air. Saat ini, distrik Paro dalam keadaan kosong setelah ditinggalkan warganya yang mengungsi ke distrik Kenyam. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, puluhan rumah warga di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan rusak parah usai diterjang angin puting beliung. Angin kencang dan hujan deras yang melanda wilayah Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah juga mengakibatkan sejumlah rumah rusak. Warga merekam detik-detik terjadinya angin kencang disertai hujan di Desa Donohudan dan Desa Pandean, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Rabu siang. Akibatnya, puluhan rumah warga mengalami kerusakan, terutama di bagian atap dan sejumlah pohon juga ambruk. Salah satu rumah yang rusak milik Agus Sukoco. 3 kamar tidur rusak akibat tertimpa bangunan tembok rumah tetangga yang roboh diterjang angin kencang. Seorang bocah usia 6 tahun terluka tertimpa reruntuhan material rumah. Memang dari kejadian tersebut ada beberapa kerusakan ringan, tetapi memang ada satu rumah yang kategori kerusakan berat. Sementara itu, puluhan rumah warga di Desa Kalukuang dan Desa Parasangan Beru, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan rusak parah usai diterjang angin puting beliung pada Rabu siang. Kerasnya hantaman angin membuat rumah warga nyaris roboh. Tercatat, sekitar 50 rumah warga rusak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Kini, sejumlah warga masih bertahan di rumah dan berupaya memperbaiki atap rumah menggunakan seng yang tersisa dan masih layak untuk digunakan. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras disertai angin kencang, sebuah pohon berukuran besar di kota Tomohon, Sulawesi Utara tumbang. Naas pohon tumbang itu menimpa sebuah minibus yang sedang melintas. Inilah detik-detik pasca kejadian pohon tumbang yang menimpa sebuah minibus di kota Tomohon, Sulawesi Utara pada hari Rabu. Akibat peristiwa ini, sang sopir mengalami luka serius di bagian kepala. Warga yang berada di sekitar lokasi langsung membawa korban ke rumah sakit Gunung Maria Tomohon untuk menjalani perawatan. Material pohon tumbang yang hampir menutupi sebagian jalan juga sempat menyebabkan kemacetan dari 2 arah. Upaya menemukan seorang warga di Banyuwangi, Jawa Timur oleh tim penyelamat gabungan akhirnya membuahkan hasil setelah 24 jam melakukan pencarian. Korban ditemukan di bawah material longsoran di bawah tebing setinggi 10 meter. Petugas penyelamat gabungan bersama warga Rabu siang menyingkirkan material longsor di lingkungan Suko Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur untuk mengevakuasi seorang pria yang tertimbun di bawahnya. Keberadaan korban di tempat tersebut diketahui setelah ditemukan celurit serta topi yang dikenakan pria itu saat hilang.
Setelah material disingkirkan, jasad korban didapati tepat berada di bawah tebing setinggi 10 meter itu. Jenazah kemudian dibawa melewati medan yang berat, termasuk melintasi tebing agar dapat tiba di rumah duka. Bahwa aritnya ditemukan di lokasi di sungai yang di bawah longsor. Kemudian kita fokuskan pencarian di lokasi tersebut. Kemudian setelah arit, topinya baru ketemu tadi. Kemudian tidak lama kemudian korban Pak Asmin baru ditemukan. Korban tertimbun longsor pada Senin malam ketika sedang memperbaiki saluran air bersih di dekat tebing yang longsor. Kira-kira 10 menit itu ada gerontol di sini. Orangnya sudah duduk di sini. Itu gerontol sudah. Akhirnya orang ngambil pasir itu. Kok Pak Asmin itu enggak pulang-pulang kemana itu. Akhirnya dengar itu bahwa ini sudah longsor gitu. Agar peristiwa serupa tak terulang, warga diimbau untuk waspada dan tidak beraktivitas di kawasan tebing saat hujan besar. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi, Jawa Timur. Meski mulai surut, sejumlah permukiman di Makassar, Sulawesi Selatan hingga Rabu siang masih terendam banjir. Sementara itu di Klaten, Jawa Tengah, banjir yang merendam permukiman membuat sejumlah kendaraan mogok karena nekat menerobos banjir. Banjir yang merendam jalan di permukiman warga Desa Bawak di Cawas, Klaten hingga setinggi 30 cm pada hari Rabu terjadi akibat luapan Sungai Dengkeng. Aktivitas warga pun terganggu. Sejumlah mobil dan motor yang nekat menerobos banjir mogok hingga harus didorong. Sementara itu air banjir yang masuk ke rumah-rumah warga memaksa pemilik rumah memasang karung pasir di depan pintu untuk meminimalisir dampak banjir. Di Makassar, Sulawesi Selatan, banjir juga masih menggenangi permukiman warga di Puri Patene, Rabu siang. Bila sebelumnya banjir di lokasi ini mencapai lebih dari 1 meter, saat ini sudah berkisar 30 cm. Sejumlah warga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah untuk membersihkan sampah dan kotoran yang terbawa banjir. Meski banjir di Makassar relatif surut, pihak BMKG Sulawesi Selatan memperkirakan bahwa cuaca ekstrim masih akan melanda Sulawesi Selatan hingga 16 Februari, sehingga warga diimbau tetap waspada. Oh, sampai situ Pak. Ketinggian 1 meter ya Pak. Pemirsa, korban kedua yang tenggelam di lokasi wisata air Situ Rawagede di Kota Bekasi, Jawa Barat akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan pada kedalaman sekira 4 meter. Kurang dari 24 jam pencarian korban kedua yang tenggelam di lokasi wisata air Situ Rawagede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu pagi ditemukan tim SAR. Korban bernama Putra merupakan pegawai lokasi wisata air Situ Rawagede itu. Ditemukan pada kedalaman 4 meter di titik ia terakhir kali terlihat sebelum tenggelam. Pihak keluarga pun tak kuasa menahan tangis saat jasad korban dibawa ke pinggir danau. Jasad Putra langsung dilarikan ke rumah duka untuk disemayamkan dan selanjutnya dimakamkan. Kurang dari 24 jam kami berhasil menemukan korban yang kedua. Untuk lokasinya berjarak 5 meter dari titik terakhir korban terlihat. Korban ditemukan pada kedalaman 4 meter. Sebelumnya, lelaki berusia 35 tahun itu berupaya menyelamatkan temannya yang tenggelam hanya dengan peralatan seadanya. Namun sayang, ia juga turut jadi korban tenggelam. Diduga keduanya tenggelam akibat arus bawah air yang cukup deras dan permukaan danau yang berlumpur. Dengan ditemukannya korban kedua, pencarian pun resmi dihentikan. Awang Darmawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Bantuan kemanusiaan dan logistik pemerintah Indonesia mulai beroperasi di wilayah terdampak gempa Turki. Hingga kini evakuasi dan pencarian korban gempa berkekuatan 7,7 magnitudo tersebut masih terus dilakukan. Dengan menggunakan anjing pelacak,
Puing-puing bangunan gempa terus disisir petugas untuk mencari keberadaan korban. Tim gabungan dari berbagai dunia terlibat dalam misi kemanusiaan gempa yang mengguncang Turki dan dirasakan di Suriah ini. 35.000 warga dilaporkan meninggal dunia di bagian tenggara Turki serta sebelah utara Suriah. Pencarian korban kembali membuahkan hasil saat wanita berusia sekitar 42 tahun ditemukan di antara puing bangunan Kahraman Maras, salah satu wilayah provinsi yang terdampak gempa parah. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengungkapkan hingga kini 13.000 warganya masih mendapat perawatan di rumah sakit akibat gempa. Sementara, bantuan kemanusiaan dan logistik pemerintah Indonesia mulai beroperasi di wilayah terdampak gempa Turki. Indonesia Search and Rescue difokuskan mencari korban hilang, sementara Emergency Medical Team akan menangani korban selamat termasuk ikut melanjutkan pembangunan rumah sakit lapangan di Hasa Provinsi Hatay, Turki. Rumah sakit lapangan ini merupakan sebuah rumah sakit besar ya. Jadi terdiri dari ada ruang klinik, kemudian ruang rawat jalan, ruang perawatan, ruang radiologi, dan juga fasilitas-fasilitas yang memang dipersiapkan untuk menjadi one stop untuk bisa melakukan penanganan secara segera bagi korban-korban dampak gempa ini. Sementara itu, pemerintah saat ini belum memutuskan untuk memulangkan 123 WNI yang menjadi korban gempa di Turki karena masih dalam kondisi aman. WNI yang meninggal akan diupayakan ada santunan dari pemerintah. Kemudian yang sekarang ditampung di KJRI, saya kira juga sepenuhnya ditanggung pemerintah. Untuk jumlah yang meninggal hanya dua. Saat ini, warga yang kehilangan tempat tinggal berada di tenda-tenda pengungsian, seperti di lahan kosong di wilayah Antakya. Tenda-tenda tersebut merupakan tempat penampungan sementara korban selamat gempa Turki. Satuan Tugas Polri untuk misi kemanusiaan Turki juga melakukan trauma healing terhadap korban gempa Turki. Mereka bermain bola bersama remaja pengungsi untuk sedikit melupakan kejadian yang mereka alami beberapa waktu lalu. Nah, bermain sepak bola seperti ini menjadi salah satu cara dari para relawan untuk menghibur warga yang kebanyakan remaja untuk bermain bola dan juga melupakan gempa yang kemarin bermagnitudo 7,8 yang terjadi pada pekan lalu. Ini adalah salah satu cara penanganan psikologi agar mereka ini tidak traumatis terhadap apa yang sudah terjadi di kawasan Turki. Dari Antakya, Provinsi Hatay, Glenn Joshua melaporkan. Kita jeda sejenak pemirsa, Fokus Pagi akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya adalah diduga akan mencuri motor, satu dari dua terduga pelaku babak belur dihakimi warga. Informasi selengkapnya akan disampaikan Dani Maulana usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana, dan kini kita masuk ke segmen Fokus Kasus. Pemirsa, 1 dari 3 pelajar diamankan polisi saat mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata tajam di kawasan Pademangan, Jakarta pada hari Rabu. Pelajar itu ditangkap setelah sepeda motornya menabrak pembatas jalan saat berusaha melarikan diri dari kejaran polisi. Pelajar ini tak berkutik saat diamankan petugas di ruas jalan R.E. Marta Dinata Pademangan, Jakarta. Ia ditangkap usai menabrak pembatas jalan saat mencoba melarikan diri dari kejaran petugas. Pelajar ini ditangkap lantaran mengemudikan sepeda motor bersama 2 rekannya sembari membawa senjata tajam. Penangkapan berawal saat seorang anggota Babin Kamtipmas Kelurahan Ancol tengah berpatroli di kawasan Ancol Pademangan Rabu petang. Tiba-tiba, petugas melihat 3 pelajar berboncengan sepeda motor melintas sambil membawa senjata tajam. Awalnya saya patroli di belakang ini, auto ini, tiba-tiba saya melihat remaja anak sekolah ini membawa bertiga. Saya lihat ini dilakukan
Ya, saya kejar dari belakang. Dia berapa orang, Pak? 3 orang. Ketangkap 1. Ketangkap 1. Yang tadi 2 ya lari. Belum diketahui motif para pelajar membawa senjata tajam. Namun diduga mereka sedang mencari musuh untuk melakukan tawuran. Pasalnya, setelah dilakukan pemeriksaan, dari dalam tas pelajar tersebut ditemukan 2 celurit ukuran besar. Guna penyelidikan lebih lanjut, seorang pelajar yang diamankan berikut barang bukti celurit dibawa ke kantor polisi. Kasusnya kini ditangani pihak Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Diduga akan mencuri motor, 1 dari 2 terduga pelaku babak belur dihakimi warga di Lampung Utara. Sementara itu 1 pelakunya berhasil kabur. Aksi main hakim sendiri dipertontonkan warga di Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara, Rabu siang. Seorang yang diduga hendak mencuri sepeda motor ditangkap lalu dihakimi hingga babak belur. Sementara 1 terduga lain berhasil kabur. Pria itu kemudian diserahkan ke Polsek Kota Bumi Kota. Salah satu rekannya tersebut adalah yang diduga hendak melakukan pencurian, namun perbuatan tersebut belum terjadi karena diketahui oleh pemilik motor. Nah, orang tersebut pergi kabur yang tidak searah dengan si yang diamankan, yang berhasil diamankan untuk membawa senjata tajam tersebut. Dari tangan terduga pelaku, polisi mendapati senjata tajam dan kunci letter T. Saat ini polisi masih menyelidiki kebenaran jika pria yang dihakimi itu adalah pencuri motor. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Utara, Lampung. Di informasi berikutnya, seorang wanita pejalan kaki di Surabaya, Jawa Timur menjadi korban aksi penjambretan. Korban terseret motor kawanan penjahat itu saat coba mempertahankan perhiasannya. Inilah saat kawanan penjambret beraksi di depan Jalan Peneleh, Gang 6 Surabaya, Jawa Timur. 2 orang yang mengendarai sepeda motor sempat berputar arah, lalu menghampiri korban. Kawanan penjahat itu pura-pura menanyakan sesuatu kepada korban yang sedang berjalan kaki. Saat lengah, pelaku yang berada di boncengan dengan cepat merampas untai kalung yang dikenakan wanita itu. Korban pun berupaya mempertahankan, namun malah terseret sejauh 3 meter lalu jatuh tersungkur. Yang gambar itu tanya alamat, aja dengerin. Kalau tanya alamat, kata rekan punya sepeda itu. Oh, berani sepeda. Waktu kejadian ditarik itu enggak bersuara sama. Enggak ada suaranya. Oh, enggak ada suaranya. Usai kejadian, korban yang terluka ringan dan terguncang akibat peristiwa itu tidak banyak berbicara kepada warga di sekitar lokasi kejadian. Dan polisi kini masih menyelidiki kasus penjambretan itu karena di kawasan tersebut peristiwa yang sama terjadi pada hari sebelumnya. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu pemirsa, tim Polrestabes Palembang meringkus 2 penjambret di kawasan Kalidoni. Kedua pelaku dikenal sadis dan sudah melancarkan aksinya selama 10 kali. Parang kau mana tadi? Ini parangnya. Oh, siap ya, sudah dibawa ya. Dibawa sini kan? Buronan polisi berinisial FA ini ditangkap saat tidur di rumah orang tuanya di kawasan Jalan Mayor Zen Lorong Segaran Kalidoni, Palembang, Rabu siang. Dari rumah tersangka, polisi menemukan sebilah senjata tajam yang kerap digunakan tersangka saat menjamret. Tidak berhenti di situ, polisi kemudian bergerak ke rumah tersangka lain bernama MA lalu meringkusnya. FA dan MA diburu polisi karena kerap menjamret di kota Palembang. Bahkan keduanya telah melakukan sebanyak 10 kali. Pelaku ini spesialis jambret HP. Jadi setiap orang yang menggunakan sepeda motor memainkan HP pada saat mengendarai, kebanyakan target mereka ini adalah yang menggunakan HP pada saat menggunakan sepeda motor. Sudah berapa lama berarti? Untuk kejadian yang saat ini kami dapat ungkap, kejadian peristiwanya 29 Januari 2023. Selain senjata tajam, polisi juga menyita telepon seluler. Kedua tersangka saat ini ditahan di Mapolrestabes Palembang dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan tergeletak di kawasan wisata Pantai Utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mayat tanpa identitas itu ditemukan tertimbun pasir pantai dalam posisi tertelungkup tanpa busana. Warga serta para pengunjung wisata religi makam Asmoro Kondi di Desa Gesik Harjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat pada Rabu siang. Mereka yang penasaran segera berbondong-bondong mendatangi lokasi. Saat ditemukan posisi mayat dalam keadaan telungkup, sedikit tertimbun pasir dan tanpa busana. Tim Inafis Polres Tuban yang diterjunkan ke lokasi untuk melakukan identifikasi tidak menemukan satupun kartu tanda pengenal maupun barang berharga lain. Polisi memastikan jika korban bukan warga sekitar karena tak ada satupun yang mengenalinya. Informasi pertama awal dari Pak Wo Soekardi memberitahukan bahwa ada orang tertelungkup di pinggir laut pantai. Terus kemudian saya memerintahkan Kabid Reskrim dan anggota untuk melaksanakan pengamanan lokasi supaya enggak terjaga kondisinya. Guna kepentingan penyelidikan, mayat dievakuasi menuju kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Kusma Tuban. Mayat akan dilakukan otopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab utama kematiannya. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, seorang wanita di Probolinggo, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam kamar pada hari Rabu sore. Korban ditemukan oleh mantan suaminya yang sedang berkunjung untuk menemui anak mereka. Warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mangunharjo, Probolinggo, digegerkan atas kematian Diah Prihatiningsih, 37 tahun, di dalam kamar dengan kondisi mulut berbusa dan mengeluarkan darah Rabu sore. Kematian korban diketahui setelah mantan suaminya mendobrak pintu kamar korban atas permintaan anak dan bibi korban. Digedor-gedor, nggak bisa buka, akhirnya didobrak. Dalam didobrak itu keadaan posisi sudah nggak ada nyawa. Diperkirakan korban tewas sehari sebelumnya karena sejak kemarin korban tak pernah keluar kamar. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengevakuasi jasad korban menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Saleh Kota Probolinggo untuk divisum. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian korban. Namun hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan. Sementara penyelidikan bahwa yang bersangkutan ini hasil pemeriksaan dokter tidak ada tanda-tanda kekerasan. Yang kedua, kemudian di olah TKP ditemukan obat-obat, memang keterangan dari korban ini memang lagi sakit. Dari lokasi kejadian, polisi juga menemukan sejumlah obat-obatan dan telah disita sebagai barang bukti. Dandi Ari Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Di informasi berikutnya, lebih dari 109 kg narkoba jenis sabu disita petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dari 5 anggota jaringan narkoba Sumatera yang ditangkap di 2 lokasi terpisah. Narkoba jenis sabu yang dikemas ke dalam 104 paket disita Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Tangerang Selatan dari 5 anggota jaringan narkoba Sumatera yang ditangkap di 2 lokasi terpisah. Paket sabu sengaja dibungkus dengan kemasan teh Cina dan dimasukkan ke dalam koper dan paket berisi buah-buahan untuk mengelabui petugas. Selain menyita barang bukti sabu seberat 109,9 kg, disita pula mobil angkutan umum yang dipakai tersangka menyelundupkan narkoba. Dari keterangan tersangka, barang haram itu diselundupkan dari Tiongkok dan hendak diedarkan ke Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barang ini adalah barang dari Cina melalui Malaysia dan ke Tanjung Balai. Ya, ini adalah joint integrasi antara Polda dan Polres, di mana kita saling menukar informasi. Kebetulan satu TO, satu jalur, dan alhamdulillah Polres bisa mengungkap di Tanjung Balai, kita di Jakarta. Namun ini adalah hasil joint, bukan berdiri sendiri. Sementara itu, 2 bandar narkoba yang biasa mengedarkan narkoba jenis sabu di kawasan Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara pada tanggal 9 Februari lalu. Dalam rilis di Mapolres Metro Jakarta Utara pada hari Rabu, terungkap jika penggerebekan narkoba di kawasan Tanah Merah, Koja menyebabkan salah satu perwira polisi menjadi korban penikaman salah satu anak dari bandar narkoba berinisial D.
dari pelaku dalam satu peristiwa ini kemudian kami membuat dua konstruksi hukum. Yang pertama adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Narkotika, dan yang kedua adalah pelanggaran atau tindak pidana penusukan, penganiayaan, bahkan percobaan pembunuhan yang mengakibatkan luka berat. Sementara itu, pemirsa, seorang mahasiswa asal Desa Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, ditangkap polisi karena menjadi pengedar sabu. Tersangka ditangkap saat hendak melakukan transaksi dengan seseorang yang mengendarai mobil dinas berplat merah. Inilah detik-detik saat seorang mahasiswa berinisial FR yang merupakan pengedar sabu-sabu ditangkap tim reserse narkoba Polda Banten di Kabupaten Lebak, Banten. Tersangka diringkus saat hendak melakukan transaksi dengan seseorang berinisial RM yang mengendarai mobil dinas berplat merah milik kantor Desa Cihara. Apa itu? Sabu. Dari tangan tersangka ditemukan sabu-sabu seberat 10,24 gram. Sementara sopir yang mengendarai mobil berplat merah itu berhasil melarikan diri ke perkampungan warga dan meninggalkan mobilnya di jalanan. FR sudah kita amankan, kemudian dari hasil pemeriksaan, interogasi, didapat informasi bahwa dia mengambil barang itu atas suruhan RM. Makanya kita pancing RM untuk ketemu. Sehingga kita coba tangkap, tapi ternyata yang bersangkutan sudah curiga duluan sehingga kabur. Terduga pelaku yang masih buron dapat dengan leluasa menggunakan mobil berplat merah itu karena merupakan sukarelawan Desa Cihara yang bertugas sebagai sopir. Kasus ini akan terus dikembangkan guna mengungkap keterlibatan pihak lain, termasuk penggunaan mobil berplat merah. Ariel Maranus melaporkan dari Serang, Banten. Ya, pemirsa, akibat dituduh sebagai pelaku penculikan anak, seorang ODGJ di Bandung, Jawa Barat terkapar bersimbah darah karena dianiaya. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Pratiwi Kusuma sesaat lagi hanya di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Seorang wanita yang mengalami gangguan jiwa nyaris dihakimi massa setelah dikabarkan ingin menculik anak-anak di Gampong Pusong, Kota Lok Sumawe, Aceh. Sementara di Soreang, Kabupaten Bandung, polisi mengungkap kasus tindak pidana provokasi atas tuduhan penculikan anak yang berujung penganiayaan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Dari video amatir terlihat saat kerumunan warga menyaksikan seorang pria dengan kondisi tangan terikat serta bagian mata ditutupi lakban. Korban terkapar di pinggir jalan di kawasan Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat. Pria yang diperkirakan berusia 40 tahun ini tak berdaya dengan kondisi bersimbah darah karena dianiaya. Dari hasil penyelidikan polisi, korban ternyata orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Ironisnya, peristiwa terjadi akibat provokasi yang menuduh korban melakukan penculikan anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 3 orang yang ditetapkan tersangka dijerat pasal penganiayaan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Faktanya seperti apa, dan ternyata orang yang diduga akan melakukan penculikan anak ini adalah orang dengan gangguan jiwa, ya, orang dengan gangguan jiwa yang dikuatkan dari RT, RW, lurah maupun warga masyarakat sekitar. Di Gampong Pusong, Lok Sumawe, Aceh, puluhan anggota kepolisian menggiring wanita ODGJ dari kerumunan. Meski demikian, massa masih terus merangsek ingin memukul perempuan berinisial EP. Kemarahan warga terpicu isu penculikan anak yang sudah pernah sebelumnya, yakni 2 kali dalam sebulan terakhir. Jadi setelah kita melakukan penyelidikan, jadi bahkan ada keluarganya yang datang itu, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan ada sedikit gangguan jiwa dan ada penyakit ayan. Saat ini EP telah dikembalikan ke keluarga untuk menjalani perawatan. Petugas mengimbau warga segera melapor ke polisi jika ada indikasi penculikan anak tanpa tindakan main hakim sendiri. Tim Liputan melaporkan. 3 pelaku pencurian kambing di Kota Padang, Sumatera Barat berhasil diringkus petugas. Video pencurian beredar di media sosial. Pelaku adalah spesialis pencurian ternak kambing di berbagai kawasan di Kota Padang dalam 2 tahun terakhir.
Kamera CCTV warga merekam pencurian kambing di daerah seberang Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku mengejar kambing hingga masuk ke rumah warga. Satu pelaku berperan mengawasi situasi dan 2 pelaku menangkap kambing. Kambing kemudian dijual dengan harga Rp600.000 hingga Rp800.000 per ekor, jauh dari harga pasaran yaitu Rp1,5 juta. Berbekal rekaman CCTV dan laporan warga, jajaran Satreskrim Polresta Padang mengetahui identitas dan keberadaan pelaku. 2 orang pelaku berhasil ditangkap di rumahnya yang berada di daerah Ampang. Penangkapan kedua orang pelaku sempat mendapatkan penolakan dari keluarga di lokasi. Petugas juga mengamankan motor yang digunakan untuk mencuri. Selanjutnya polisi meringkus pelaku lain di rumahnya di daerah Kubu Dalam. Ketiga pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Jadi dari pengakuan ketiga tersangka ini, mereka sudah sering melakukan aksi ini. Mereka memang spesialis mencuri ternak, khususnya kambing, dengan cara digendong kemudian diangkat menggunakan sepeda motor. Jadi mereka sudah melakukan di 80 TKP. Hasil pemeriksaan kita sementara kepada 3 orang tersangka tersebut. Atas perbuatannya, ketiganya terancam dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sri Purnama melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Seorang bayi umur 2 bulan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan meninggal dunia saat disusui ibunya di dalam mobil. Korban pertama kali ditemukan oleh sang ayah ketika ingin membangunkan istrinya yang tertidur di dalam kendaraan. Bayi mungil berusia 2 bulan di Makassar, Sulawesi Selatan, ditemukan meninggal dunia di pangkuan ibunya di dalam mobil. Saat kejadian, keduanya sedang tidur dengan posisi bayi sedang disusui ibunya. Namun saat dibangunkan suaminya, kondisi jabang bayi dalam keadaan pucat hingga membuat keduanya panik. Ketika diperiksa di puskesmas, pihak dokter pun menyatakan bahwa bayi tersebut sudah meninggal dunia. Orang tua korban juga sempat membawa korban ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar atas arahan dari pihak kepolisian untuk divisum. Dugaan untuk sampai saat ini kita masih lidik, kita tidak berani mengambil suatu kesimpulan. Ya, nanti kita padukan saksi-saksi, kemudian hasil visum nanti dari rumah sakit. Itu hasil visum biasanya berapa lama Bang keluarnya? 1-2 hari, insya Allah. Beredar di media sosial video seorang anak yang tengah menangis lantaran kepalanya diapit paha seorang pria. Perbuatan tersebut diduga dilakukan oleh seorang terapis anak berkebutuhan khusus. Dalam video yang beredar, kepala seorang anak yang diduga sebagai pengidap Autism Spectrum Disorder atau autis diapit di paha seorang pria. Sementara pria yang diduga terapis anak di salah satu rumah sakit di Depok, Jawa Barat tersebut asik bermain ponsel. Terkait hal tersebut, Polres Metro Depok akan melakukan langkah penegakan hukum dan mendalami kasus dugaan penganiayaan anak tersebut. Pihak kepolisian akan memanggil orang tua sang anak dan sudah berkomunikasi dengan pihak rumah sakit terkait. Oleh karena itu, jajaran Polres Metro Depok akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan, di mana kami akan mengenakan kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak di bawah umur. Di dalam pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014. Pihak kepolisian masih terus mendalami siapa pria yang diduga terapis tersebut dan bagaimana sebenarnya penanganan terapi pada anak. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain. Partai Umat secara resmi mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Selain mengusung Anies sebagai capres, Partai Umat juga akan menjajaki arah koalisi, termasuk dengan koalisi partai pengusung Anies sebelumnya. Anies Baswedan kembali mendapatkan dukungan penuh sebagai calon presiden dalam Pilpres mendatang dari Partai Umat. Pencalonan Anies ini diputuskan setelah adanya rekomendasi internal hasil Rakernas Partai Umat pertama yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.
Sebelumnya terdapat nama Gatot Nurmantio serta Prabowo Subianto yang diusung. Namun nama Anies Baswedan yang direkomendasikan Rakernas. Atas keputusan yang diambil, Partai Umat akan segera berkomunikasi dengan partai koalisi pengusung Anies, yakni PKS, Partai Demokrat, serta Nasdem. Calon capres dari Partai Umat itu tinggal satu, yaitu saudara Anies Baswedan. Ya. Nah, kemudian ada baiknya saya garis bawahi, yes, we are identity political party. Ya. Kita mengusung identitas. Karena kalau sebuah partai politik tidak punya identitas, itu nggak ada bedanya dengan ya robot. Bahkan seperti zombie. Zombie itu mayat berjalan gitu. Karena nggak ada lagi isi moralnya, nggak ada lagi isi nuraninya, otaknya juga udah tercerabut ya, sehingga ini menjadi berbahaya sekali. Ya. Di informasi lainnya, tingginya angka kecelakaan di Indonesia membuat Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya keselamatan berkendara, khususnya pada generasi muda. Hal ini mengingat dari 124.000 masyarakat Indonesia yang mengalami kecelakaan setiap tahunnya, 26.000 diantaranya merupakan anak muda dengan usia di bawah 19 tahun. Di hadapan ribuan pelajar di kantor pusat Jasa Marga di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur Rabu siang, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan berkendara dan berlalu lintas. Mengingat di Indonesia angka kecelakaan di jalan raya terbilang sangat tinggi. Dalam program bertajuk Safety Riding bersama perusahaan BUMN, khususnya Jasa Marga, Erick mencatat sebanyak 124.000 orang Indonesia mengalami kecelakaan tiap tahunnya. Dan yang meninggal pun dari 124.000 itu 26.000 juga yang meninggal, artinya jadi angka yang sangat tinggi. Kita merupakan negara yang tertinggi di Asia, dalam Asia Tenggara, dalam jumlah kecelakaan. Jadi memang generasi muda ini harus benar-benar kita amankan dari kecelakaan di jalanan ya. Erick menambahkan, dengan kegiatan edukasi ini, para pelajar yang hadir mampu menjadi calon-calon pengemudi di masa depan yang sejak dini telah mengimplementasikan berkendara yang aman dan selamat, baik di jalan tol maupun di jalan umum lainnya. Jasa Marga berkomitmen untuk mendukung tercapainya target Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun 2021 hingga 2040, terutama dalam rangka menurunkan indeks kecelakaan dan fatalitas korban. Selama tahun 2022, Jasa Marga mencatat faktor penyebab kecelakaan tertinggi di jalan tol Jasa Marga Group adalah faktor pengemudi sebesar 85%. Karena kurang antisipasi, tidak tertib, lelah, hingga mengantuk. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Laga perdana pekan ke-25 BRI Liga 1 Madura United ditahan imbang Persita Tangerang di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Pratiwi Kusuma. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini pemirsa. Dipicu masalah sepele, juru parkir menganiaya seorang pengemudi ojek daring di Medan, Sumatera Utara. Ya, akibat peristiwa ini polisi menahan juru parkir. Warga merekam aksi pengeroyokan pengemudi ojek daring oleh juru parkir di Jalan Sekip, Medan Baru, Sumatera Utara. Pengeroyokan terjadi setelah perdebatan antara korban dengan seorang juru parkir. Korban yang merasa benar saat memarkir kendaraan ditegur oleh seorang juru parkir soal posisi salah parkir. Saat terjadi perdebatan, juru parkir lainnya berdatangan hingga terjadi pengeroyokan yang menyebabkan korban luka-luka. Terjadinya perselisihan atau miskomunikasi akibat dari si pengemudi ojek online tersebut memarkirkan stang ke arah kanan, namun ditegur oleh salah satu juru parkir di situ harus menghadap sebelah kiri, sehingga pada saat itu terjadi percekcokan. Dari rekaman CCTV dan video amatir yang beredar, polisi kemudian memproses laporan korban.
Seorang tersangka yang memukuli kepala korban ditangkap dan dijerat pasal penganiayaan bersama-sama dengan ancaman hukuman 5 tahun. Sementara pelaku lain yang ikut mengeroyok korban masih dalam pengejaran. Tuti Alawi Helbis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, video yang memperlihatkan sejumlah warga melakukan ritual yang diduga ajaran sesat menghebohkan warga Kecamatan Cisoka, Tangerang, Banten. Dalam video tersebut, sejumlah warga berzikir mengelilingi 3 bangunan mirip makam yang ada di dalam rumah dengan ditemani seekor anjing. Dalam video yang menghebohkan jagat maya ini, terlihat sejumlah pria dan wanita serta anak-anak berzikir mengelilingi bangunan mirip makam. Tidak hanya itu, saat menjalankan ritual, nampak seekor anjing juga ikut menemani. Video yang tersebar luas di jagat maya ini sontak menghebohkan warga. Mereka menduga ritual yang dilakukan sejumlah warga ini di Kampung Cipuluh, Kecamatan Cisoka, Tangerang ini merupakan ajaran sesat. Atas kejadian ini, pihak terkait sudah menemukan pimpinan ritual Aliudin yang berjanji akan menghentikan segala aktivitasnya. Aliudin menjelaskan bahwa makam yang ada di rumahnya, di dalam rumahnya itu bukan makam sungguhan tadi ya, melainkan bangunan yang dibentuk menyerupai makam, dan itu dilakukan untuk mengingatkan dirinya bahwa dirinya akan mati gitu. Kemudian saudara Lilin juga berjanji tidak akan meneruskan kembali, tidak akan melanjutkan kembali kegiatan ritual tersebut dan akan menghentikan seluruh kegiatan yang dianggap menyimpang yang dilakukan di tempat tinggalnya. Aliudin diketahui melakukan ritual ini selama 6 bulan terakhir setelah dirinya berhenti bekerja sebagai sopir kontainer. Setelah menyadari bahwa yang dilakukannya membuat resah warga, Aliudin pun meminta maaf serta berjanji tidak akan menggelar ritual dan membongkar bangunan mirip makam dalam rumahnya. Terus masalah kegiatan ini kalau misalnya saya menyentuh apa merusak ke masyarakat hati nuraninya, saya mohon maaf, saya akan tidak lanjutkan lagi sebesar-besarnya, mohon maaf. Meski telah berjanji tidak akan menjalani ritual serupa, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan akan terus mengawasi serta membimbing Aliudin agar tidak lagi melakukan kegiatan yang membuat warga resah. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang, Banten. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Komisi 8 DPR RI menyepakati besaran biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2023 sebesar Rp49.800.000. Ya, besaran biaya yang disepakati tersebut lebih rendah dari usulan Kementerian Agama. Rapat panja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama Rabu malam akhirnya menetapkan besaran biaya yang disepakati untuk biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023. Calon jemaah haji akan dikenakan biaya sebesar Rp49.800.000 atau 55,3%. Sementara sisanya sebesar Rp40 juta dibayarkan melalui nilai manfaat, sehingga total biaya perjalanan ibadah haji sebesar Rp90 juta. Kesepakatan BP tahun 2023 lebih rendah daripada usulan Kemenak sebelumnya yang mencapai 69,1 juta serta BPKH mencapai 98,8 juta. Dan alhamdulillah sudah disepakati, meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih tidak terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan. Itu intinya. Rapat juga memutuskan jamaah haji lunas tunda tahun 2020 tidak dibebankan biaya pelunasan. Namun untuk jamaah haji lunas tunda tahun 2022 dibebankan biaya pelunasan 9,4 juta. Sementara untuk jamaah tahun 2023 dibebankan Rp23,5 juta. Anindika Pribadi melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lainnya. Pasca ditemukannya praktek penjualan minyak kita yang dijual dengan produk lainnya, petugas gabungan melakukan pengecekan ke pedagang pasar tradisional hingga ke gudang distributor di Bogor, Jawa Barat. Banyaknya permintaan dari kalangan masyarakat ekonomi mampu membuat stok minyak kita langka di pasaran.
Petugas gabungan mengecek ketersediaan stok minyak dan bahan pokok lainnya di Pasar Bogor pada Rabu siang pasca dijualnya minyak kita dan produk lainnya di sebuah agen penjualan pada Jumat lalu. Dalam sidak, petugas tidak mendapati praktek kecurangan usai adanya teguran dari Pemkot Bogor kepada distributor. Banyaknya permintaan dari masyarakat ekonomi mampu membuat stok minyak kita di pedagang langka. Meski belum ada indikasi penimbunan minyak kita, petugas akan menjerat pelaku usaha yang melakukan kecurangan karena termasuk tindak pidana. Minyak kita ini diminati oleh konsumen, stoknya menipis. Menurut informasi dari Pak Menteri Perdagangan, sedang diproduksi lebih banyak, dalam waktu 1 minggu lebih akan kembali membanjiri pasar. Dari informasi sepak bola, pemirsa, persiapan matang terus dilakukan tim nasional Indonesia U20 menjelang mengikuti turnamen mini pada 17 Februari mendatang. Hasil terbaik diharapkan mampu diraih Garuda Nusantara sebagai persiapan jelang Piala Asia dan Piala Dunia U20. Tim nasional Indonesia U20 menggelar latihan di lapangan A Gelora Bung Karno, Jakarta sebagai persiapan jelang turnamen mini pada 17 hingga 21 Februari. Demi memetik hasil maksimal di ajang yang jadi persiapan Piala Asia dan Piala Dunia U20, tim Garuda Nusantara berfokus pada peningkatan fisik serta menjaga kekompakan tim. Meski sempat menemui kendala saat memanggil pemain ke pelatnas, pelatih Sintayong optimistis anak asuhnya dapat memberikan yang terbaik di turnamen itu. 미니 토너먼트가 상당히 우리한테는 중요한 경기인데 선수들이 제대로 소집이 안 돼서 상당히 힘든 부분이 많고 어느 팀은 자기 팀 이익을 위해서 선수를 안 보내주고 어느 팀은 우리 팀을 희생을 하기 위해서 팀을 보내주는데. Selain itu, ada yang berbeda dalam latihan Garuda Nusantara kali ini. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan hadir untuk memberikan motivasi secara langsung sekaligus menjadi momen perpisahan di akhir masa jabatannya. Ini mungkin melihat latihan terakhir saya selaku Ketua Umum PSSI kepada anak-anak, saya memberikan semangat kepada ofisial. Yang jelas saya sudah meminta kepada Sintayong terus melatih timnas, ya. Terus berbuat agar timnas kita lebih baik dan lebih maju dan betul-betul bisa dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Timnas Indonesia U20 akan memulai turnamen mini menghadapi Fiji pada 17 Februari, Selandia Baru pada 19 Februari, dan laga terakhir kontra Guatemala pada 21 Februari. Turnamen mini 2023 dapat disaksikan live dan eksklusif hanya di Indosiar dan Video. Aditya Eko Utomo dan Dovi Andanu melaporkan dari Jakarta. Dari pekan ke-25 BRI Liga 1, Madura United gagal merapatkan jarak di papan atas klasemen. Ya, harapan Madura United pupus setelah ditahan imbang tamunya Persita Tangerang. Laga perdana pekan ke-25 BRI Liga 1 dibuka dengan pertandingan antara Madura United kontra Persita Tangerang di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Rabu sore. Bertindak sebagai tim tamu, pendekar Cisadane justru tampil menyerang di babak pertama dan hampir menciptakan gol andai tendangan Gozali Siregar tak menerpa tiang gawang. Meski jual beli serangan ditampilkan kedua tim, tak ada gol tercipta di babak pertama. Tuan rumah berhasil memecah kebuntuan di awal babak kedua. Penyerang asal Brazil, Lulinha, sukses memaksimalkan umpan mendatar Esteban Vizcarra. Laga akhirnya berakhir sama kuat 1-1 setelah Persita mencetak gol balasan di menit 74. Adalah Wildan Ramdhani yang menyelamatkan Persita dari kekalahan lewat sundulannya dari dalam kotak penalti. Dengan hasil ini, Laskar Sampai Kerap tak beranjak dari posisi 4 klasmen, sedangkan Persita berada di urutan ke-9. Sementara itu pemirsa, tim kebanggaan ibu kota Persija Jakarta bertekad membawa pulang 3 angka saat melawan Bayangkara FC demi bisa kembali ke puncak klasemen. Sementara di laga lain, duel sengit juga akan tersaji di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur saat Borneo menjamu Persikabo.
berambisi untuk kembali menjadi penguasa klasmen diusung Persija Jakarta saat bertandang ke Stadion Wibawa Mukti, markas Bayangkara FC dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1. Macan Kemayoran jelas wajib meraih poin penuh agar bisa menyamai perolehan poin milik PSM Makassar yang berada di urutan teratas. Sementara di kubu seberang, kondisi Bayangkara FC tengah dirundung performa inkonsisten. Di laga terakhir, The Guardians kembali menorehkan hasil minor usai ditekuk Persita Tangerang. Duel sengit lainnya dalam lanjutan pekan ke-25 BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur saat Borneo FC menjamu Persikabo. Ketiadaan bomber andalan Matius Pato di laga terakhir Borneo sedikit mengurangi daya gedor barisan depan Pesut Etam. Jika Pato masih diragukan tampil, Stefano Lillipali akan disiapkan sebagai false nine untuk membongkar pertahanan lawan. Di sisi lain, Persikabo yang tidak pernah menang dalam 12 laga beruntun tetap optimis dapat membawa pulang 3 angka dari Samarinda. Berbekal kemenangan di putaran pertama 3-2 atas Borneo, Persikabo juga kembali berharap dapat mengulang kesuksesan yang sama. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, usai sudah Fokus Pagi hari ini, dan setelah Fokus Pagi jangan lewatkan untuk menyaksikan program Panggilan. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Pratiwi Kusuma. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.